wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah wa qiblatul ummati amma wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Hari ini kita kembali melakukan diskusi. Di depan kita sudah ada pemateri. Kita berharap materinya disampaikan poin-poin penting saja. Kita beri waktu 5 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bati wa qiblati ahmatin ammatan wassalatu wassalamu ala rasulillahi la haula wala quwwata illa billah. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Plato, Biografi, Filsafat, Idealisme, dan Pengaruhnya. Langsung saja materi untuk melanjutkan. Biografi Plato. Plato dilahirkan di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal di sana pada tahun 347 sebelum Masehi dalam usia 80 tahun. Ia berasal dari keluarga aristokrasi yang turun-temurun memegang politik penting dalam politik Athena. Pelajaran yang diperoleh di masa kecilnya selain dari pelajaran umum ialah menggambar dan melukis disambung dengan belajar musik dan puisi. Sebagaimana biasanya dengan anak-anak yang lain di masa itu, Plato juga mendapat didikan dari guru-guru filosofi. Pelajaran filosofi mula-mula diperolehnya dari Kratilos. Kratilos dulunya murid Heraklitos. Filsafat idealisme. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan jiwa dan roh. Istilah idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Idealisme mempunyai argumen epistemologi tersendiri. Oleh karena itu, tokoh-tokoh teisme yang mengajarkan bahwa materi tergantung kepada spirit tidak disebut idealis, karena mereka tidak menggunakan argumen yang mengatakan bahwa objek-objek fisik pada akhirnya adalah ciptaan Tuhan. Argumen orang-orang idealisme mengatakan bahwa objek-objek tidak dapat dipahami terlepas dari spirit. Tokoh aliran idealisme adalah Plato, tahun 427 sampai 374 Masehi. Sebelum Masehi ia adalah murid Socrates. Alam dalam pandangan idealisme adalah gambaran dari dunia idea, sebab posisinya tidak menetap, sedangkan yang dimaksud dengan idea adalah hakikat murni dan asli, keberadaannya sangat absolut dan kesempurnaannya sangat mutlak, tidak bisa digunakan oleh material. Pada kenyataannya idea digambarkan dengan dunia yang tidak terbentuk. Demikian jiwa bertempat di dalam dunia yang tidak bertubuh, yang dikatakan dunia idea. Dunia idea adalah pekerjaan rohani yang berupa angan-angan untuk mewujudkan cita-cita yang arealnya merupakan lapangan metafisis di luar alam yang nyata. Menurut Bergson, rohani merupakan sasaran untuk mewujudkan suatu visi yang lebih jauh jangkauannya, yaitu intuisi, dengan melihat kenyataan bukan sebagai materi maupun dunia luar. Aliran idealisme kenyataannya sangat identik dengan alam dan lingkungan, sehingga melahirkan dua macam realita, yaitu yang nampak dan realitas sejati, yaitu merupakan sifat yang kekal dan sempurna. Prinsipnya aliran idealisme mendasari semua yang ada dan yang nyata di alam ini hanya idea. Dunia idea merupakan lapangan rohani dan bentuknya tidak sama dengan alam nyata seperti yang nampak dan tergambar. C. Pengaruh idealisme Plato. Di sisi lain, filsafat idealisme Plato banyak memberikan pengaruh dan sumbangan ke dalam dunia pendidikan, di mana Plato mendasari pendidikan itu sangat penting baik bagi dirinya selaku individu maupun bagi warga negara, dan ditambahkannya bahwa pelaksanaan pendidikan harus mengenyam pendidikan. Filsafat merupakan ilmu tentang batas-batas kemungkinan pengetahuan manusia. Hasil-hasil karya Plato memberikan kesaksian mengenai luasnya pengetahuan yang dimiliki oleh para pendahulunya. Plato berusaha memberikan suatu jembatan penghubung yang dapat mempersatukan pertentangan yang ekstrim antara sikap mengingkari keadaan diam yang diajari oleh Heraklitus dengan sikap mengingkari keadaan bergerak yang diajarkan oleh Parmenides. Plato senantiasa mengajarkan agar orang berpangkal pada sesuatu yang terdapat di atas kenyataan duniawi, namun sekaligus berpegang erat kepada kenyataan duniawi. Kitab-kitab yang berjudul Negara dan Hukum memperlihatkan
memperlihatkan bahwa Plato tidak mengajarkan manusia melarikan diri dari kenyataan duniawi. Plato mengatakan bahwa dengan kita mengenal suatu benda atau apa yang di dunia ini sebenarnya adalah proses pengingatan, sebab menurutnya setiap manusia sudah mempunyai pengetahuan yang dibawanya pada waktu berada di dunia idea. Dan ketika manusia masuk ke dalam dunia realistis, jasmani pengetahuan yang sesudah ada itu hanya tinggal diingatkan saja. Maka Plato menganggap juga seorang guru adalah mengingatkan muridnya tentang pengetahuan yang sebetulnya sudah lama mereka miliki. Ajaran Plato tentang etika kurang lebih mengatakan bahwa manusia dalam hidupnya mempunyai tujuan hidup yang baik, dan hidup yang baik itu dapat dicapai. Negara menurut Plato, negara terbentuk atas dasar kepentingan yang bersifat ekonomis atau saling membutuhkan antara warganya, maka terjadilah suatu spesialisasi bidang pekerjaan, sebab tidak semua orang bisa mengajarkan semua pekerjaan dalam satu waktu. Dari sini diseleksi lagi untuk menjadikan calon pemimpin politik, dan untuk membentuk pemimpin mereka harus belajar filsafat hingga usia 30 tahun. Tujuan belajar filsafat ini untuk melatih mereka dalam mencari kebenaran. Mereka yang lulus seleksi akan mempelajari filsafat dan dialektika secara lebih intensif selama 5 tahun. Ada 3 golongan dalam negara yang baik, yaitu pertama, golongan penjaga yang tidak lain adalah para filsuf yang sudah mengetahui yang baik dan kepemimpinan dipercayakan pada mereka. Kedua, pembantu atau prajurit. Dan ketiga, golongan pekerja atau petani yang penanggung kehidupan ekonomi bagi seluruh polis. Adapun negara yang diusulkan oleh Plato berbentuk demokrasi dengan monarki, karena jika hanya monarki maka akan terlalu banyak kelaliman, dan jika terlalu demokrasi maka akan terlalu banyak kebebasan, hingga perlu diadakan penggabungan, dan negara ini berdasarkan pada pertanian bukan perdagangan. Hal ini dimaksudkan menghindari nasib yang terjadi di Athena. Plato menegaskan bahwa manusia begitu terikatnya pada dunia tangkapan indrawi sehingga sukar sekali baginya untuk mendaki ke dalam dunia idea. Plato sering menggambarkan titik puncak pemikirannya dengan menggunakan suatu cerita atau suatu mitos. Filsafat Plato merupakan suatu upaya perkasa untuk menjembatkan pertentangan di antara tokoh-tokoh yang mendahuluinya. Plato mencoba untuk menghindari dilema yang dihadapi oleh Zeno dari Elea dengan jalan memberikan bentuk kenyataan sendiri-sendiri kepada yang berubah dan yang tetap. Itu aja materi yang kami sampaikan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kenalkan, nama saya Nisa. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Plato tentang jiwa manusia? Baik, sebelumnya terima kasih kepada pemateri. Perkenalkan, nama saya Alfa. Jadi di sini kan tadi menjelaskan tentang filsafat idealisme. Nah, apa saja contoh filsafat idealisme di bagian pendidikan? Menjawab pertanyaan Linda yang pertanyaannya bagaimana pandangan Plato tentang jiwa manusia. Plato menganggap jiwa manusia sebagai incorporeal atau tidak berwujud fisik dan merupakan aspek abadi dari keberadaan seseorang. Plato mengatakan bahwa setelah kematian pun jiwa tetap ada. Dia percaya bahwa satu manusia fisiknya musnah, jiwa terus hidup dengan tubuh baru atau metempsikosis pada alam berikutnya. Dari Aufa, yaitu pertanyaannya, bagaimana filsafat idealisme dalam pendidikan, contohnya seperti apa? Jawabannya, di sekolah dasar itu ada contohnya, yaitu saat guru mengadakan ulangan, lalu siswa itu memilih untuk tidak menyontek karena dia memiliki keyakinan atas jawaban dan usaha yang sudah dia lakukan. Sampai sini saja materi yang kami sampaikan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.